Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Ramanul Kolbi, NPM 10070309086. Saya akan memaparkan hasil spesial yang berjudul variabel yang berpengaruh dalam pengendalian lahan di Subdes Citarikulu, kawasan Cikuan, Bandung. Selanjutnya, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Pada penelitian ini dilatar belakangi yaitu Subdes Citarikulu yang termasuk ke dalam zona Hulu Citarum yang merupakan daerah tangkapan air. Pada Subdes Citarikulu juga merupakan kegiatan ekonomi yang mengelola sumber daya alam atau masyarakat dominan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Produk dari kegiatan pertanian tersebut menghasilkan produksi yang cukup baik, tetapi kepemilikan lahan petani terbatas. Hal tersebut mendorong peluasan pertanian, tetapi dalam kegiatannya kurang memperhatikan karakteristik dan kualitas lahan sehingga menyebabkan degradasi lahan. Selain itu juga pada Subdes Citarikulu adanya perluasan lahan pertanian yang merambah ke kawasan hutan. Jika hal tersebut terus dilakukan tanpa adanya pengendalian, maka akan menambah laju erosi sehingga lapisan tanah menipis dan menyebabkan tanah menjadi kurang produktif bahkan tidak produktif. Penurunan produktivitas atau degradasi lahan saat ini telah dan sedang terjadi pada Subdes Citarikulu. Faktor-faktor terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan kekritisan lahan yaitu kondisi fisik atau lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan regulasi setempat. Oleh karena itu, pentingnya untuk melihat apakah variabel yang paling berpengaruh dalam pengendalian lahan di Subdes Citarikulu. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian yaitu apa variabel yang paling berpengaruh terhadap pengendalian lahan di Subdes Citarikulu. Kemudian tujuannya itu mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap pengendalian lahan di Subdes Citarikulu, kawasan Cikuan, Bandung. Selanjutnya, ruang lingkup wilayah pada Subdes Citarikulu ini merupakan bagian hulu Das Citarum. Pada kawasan Subdes Citarikulu ini meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, dengan luas 4.315 hektar yang terdiri dari 5 desa. Pada metodologi, yang pertama metodologi pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder merupakan pencarian studi literatur, kemudian untuk data primer melakukan wawancara kuesioner observasi, kemudian untuk metode pemilihan responden menggunakan progressive sampling, sedangkan metode analisis menggunakan deskriptif dan analisis micmac. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini terdapat daftar variabel. Berdasarkan hasil analisis variabel kekuatan pengaruh dan ketergantungan langsung terhadap variabel lainnya, pada kuadran 1 yaitu kategori influence variabel yang artinya mempunyai pengaruh tinggi dan ketergantungan yang rendah, pada hasil analisis termasuk ke dalam kuadran ini yaitu regulasi das, kolaborasi pemangku kepentingan, dukungan politik dan legislatif, dan anggaran pengelolaan das. Keempat variabel tersebut merupakan variabel kunci yang dapat menentukan keberhasilan pengendalian lahan di Subdes Citarikulu dan sangat berpengaruh. Untuk kuadran 2, untuk kategori relay variabel yang artinya berpengaruh tetapi memiliki ketergantungan yang tinggi, yang artinya variabel tersebut sebagai sumber permasalahan dalam pengendalian lahan kritis di Subdes Citarikulu. Untuk kuadran 3, kategori dependent variable yang artinya mempunyai ketergantungan tinggi dan pengaruh kecil. Pada hasil analisis termasuk ke dalam kuadran 3 yaitu peran masyarakat, kualitas sumber daya manusia, pemahaman yang berbeda antar aktor dan masyarakat tentang pola ruang, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, harga lahan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, kearifan nilai-nilai lokal. Untuk kuadran 4 yang artinya mempunyai pengaruh dan ketergantungan kecil, pada hasil analisis yang termasuk ke kuadran 4 yaitu pendapatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, variabel berdasarkan kekuatan pengaruh dan ketergantungan tidak langsung menunjukkan adanya perubahan posisi dukungan politik dari legislatif atau DPL berpindah dari kuadran 1 ke kuadran 2 relay variabel, yang artinya variabel ini berdampak pada sistem secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa 9 variabel yang ada pada kuadran 2 berpengaruh kuat pada variabel lainnya yang ada di kuadran 1, 3, dan 4. Selanjutnya, klasifikasi variabel berdasarkan pengaruh yaitu tabel sebelah kiri merupakan peringkat variabel saat ini, sedangkan sebelah kanan merupakan peringkat variabel di masa yang akan datang. Alih fungsi lahan atau AFL berada pada peringkat pertama dan tidak berubah setelah dilakukan iterasi pengaruh. Sama halnya dengan variabel kesesuaian fungsi lahan atau KFL, yang artinya variabel ini merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam pengendalian lahan saat ini dan berpengaruh di masa yang akan datang. Sedangkan variabel arahan konservasi atau AK mengalami penurunan dari posisi 3 menjadi posisi 4 bertukar dengan sosialisasi pengelolaan das. Selanjutnya untuk klasifikasi variabel berdasarkan ketergantungan, yang paling bergantung yaitu kesesuaian fungsi lahan atau KFL, yang artinya variabel ini sangat dipengaruhi oleh variabel lainnya.
Selanjutnya, pergeseran posisi variabel yang dicirikan dengan garis putus-putus. Variabel regulasi DAT, anggaran pengelolaan DAT, dan kolaborasi pemangku kepentingan atau KPK masih berada pada posisi yang sama pada kuadran 1. Selain itu juga terdapat variabel yang mengalami pergeseran, variabel yaitu dukungan politik dan legislatif atau DPL mengalami pergeseran dari kuadran 1 ke kuadran 2 yang artinya berdampak pada sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, hasil klasifikasi variabel berdasarkan pengaruh, maka urutan dari variabel yang paling berpengaruh hingga kurang berpengaruh untuk alih fungsi lahan, kesesuaian fungsi lahan, dan daya dukung lahan merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam pengendalian lahan. Sedangkan hasil klasifikasi variabel berdasarkan ketergantungan, maka urutan dari variabel yang paling berketergantungan hingga yang kurang berketergantungan dalam pengendalian lahan di Sudah Citarik Hulu yaitu kesesuaian fungsi lahan. Kesesuaian fungsi lahan ini menjadi ketergantungan yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan dokumen rencana. Selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis MICMEC terdapat 19 variabel yang berpengaruh dalam pengendalian lahan Subdit Citarik Hulu. Variabel yang paling berpengaruh dalam pengendalian lahan yaitu variabel alih fungsi lahan atau AFL, sedangkan faktor yang berpotensi menjadi masalah yaitu kesesuaian fungsi lahan atau KFL karena memiliki pengaruh yang tinggi dan ketergantungan paling tinggi. Selanjutnya, untuk rekomendasinya perlu adanya penguatan kebijakan atau rencana mengenai tata ruang dan regulasi yang terintegrasi, serta perlu kerjasama atau kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengendalian lahan di wilayah Subdit Citarik Hulu, kawasan Cekungan, Bandung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.